Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dari Sumsel. Sore ini kita kehadiran tamu yang luar biasa yang akan mengupas kita tentang pelaksanaan, persiapan, pelayanan tentang haji yang saat ini saudara-saudara kita sudah ada yang berangkat, ada yang menunggu giliran. Hadir di studio Detik Sumsel adalah Bapak Muhibullah dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan. Kemudian juga Bapak Aris Aprilianto dari Bank Syariah Indonesia. Kita kupas satu-satu nanti, karena kedua lembaga ini sangat berkaitan dengan haji nanti. Seperti apa? Karena kita tahu bahwa ini adalah yang pertama pemecahan urusan haji dan umroh ini dari Kementerian Agama. Selamat sore Pak Muhibullah. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aris. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Wah, seger-seger ini tamu saya nih sore ini nih. Ini pasti sedang bahagia semua ini. Ya, ini kita ke Pak Muhibullah. Iya Pak. Yang pertama, Pak, dengan pemecahan ini, apakah ada yang baru Pak soal pelayanan dan sebagainya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya. Artinya untuk tahun haji tahun 2026 Masih atau 1447 Hijriah ini, tentunya ada hal yang baru. Pelaksanaan haji itu dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang khusus melayani masalah haji dan umroh. Betul. Masuk kelompok haji khusus. Selama ini dikenal masyarakat haji plus dulunya Pak ya. Nah, dari hal-hal ini insya Allah kita akan berupaya untuk memaksimalkan pelayanan sehingga jamaah haji Indonesia itu akan mendapatkan pelayanan yang terbaik baik di tanah air ataupun di tanah suci selama melaksanakan ibadahnya. Dan saat ini insya Allah kita sedang berjibaku semuanya Pak, sedang memberangkatkan para tamu-tamu Allah ini untuk menunaikan rukun Islamnya yang kelima, yang dimulai pada tanggal 21 April kemarin, dan hari ini kita sudah memberangkatkan kloter ke-13 dari 16 kloter yang direncanakan, dan insya Allah besok subuh jam 3 subuh jamaah itu turun, didorong ke aula melaksanakan pembagian paspor, dan pukul 4 dini hari diberangkatkan 6 pagi itu diberangkatkan menuju ke bandara, karena jadwal take off-nya itu pukul 8. Jadi ada stek 4 jam Pak sebelum keberangkatan pesawat jamaah sudah harus dipersiapkan. Woi, kalau untuk tahun ini Pak di Sumatera Selatan sendiri memberangkatkan berapa jamaah Pak? Di tahun ini kuota kita itu 5.895. Alhamdulillah semuanya terisi, dan kita masih ada punya cadangan Pak. Karena cadangan itu dipersiapkan untuk mengganti posisi jamaah yang tidak bisa berangkat, sehingga tetap pada posisi kuotanya terpenuhi sampai kosong. Dan alhamdulillah sampai hari kita Sumsel sudah menaikkan 9 cadangan dari cadangan lunas untuk diberangkatkan di tahun ini, setelah ada beberapa jemaah yang gagal berangkat karena tidak istitoah. Artinya tidak istitoah kesehatannya. Oke Pak, terima kasih. Ke Mas Aris ya. Mas Aris. BSI dikenal, tadi sebelum podcast juga kita bicara tentang program-program BSI yang luar biasa ini untuk mendukung para jemaah, mendukung masyarakat untuk bisa dengan mudah menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, untuk yang tahun ini seperti apa yang ditawarkan oleh BSI, Mas Aris? Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak terkait pertanyaannya. Jadi ada pun persiapan BSI untuk menunjang kelancaran dari ibadah haji itu sendiri.
salah satunya kita mempersiapkan untuk pendaftaran haji di usia dini, Pak. Oh iya, Haji Udin tadi ya? Haji Udin. Iya. Nah, jadi kan untuk masa tunggu saat ini kan dipukul rata oleh pemerintah 20 tahun ya, ya Ustaz ya, gitu ya. Nah, jadi artinya masih panjang waktu, Pak, untuk menunggu. Nah, yang memungkinkan untuk berangkat haji muda yaitu anak-anak kita, Pak. Nah, ketika dia sudah umur 12 tahun, itu masa di mana dia sudah bisa daftar porsi haji, Pak. Iya. Nah, jadi sudah 12 tahun dan uang di tabungan sudah 25 juta, sudah bisa daftar porsi. Seperti itu. Nah, adapun yang belum ada uang untuk daftar porsi, itu bisa membuat tabungan dulu, Pak. Nah, minimal pembukaan tabungan itu 100.000. Ya. Sudah jadi saldo, dan per bulannya itu terserah nasabah mau isinya berapa. Oh gitu Atau ya. ada beberapa program juga yang mendukung terkait untuk pemenuhan porsi haji tadi dengan namanya, ada produk namanya Tapenas, Pak. Kayak tabungan berencana yang auto debit dari rekening orang tuanya tiap bulan, jadi dia terukur, Pak. Gitu. Jadi dia bisa pilih di tahun keberapa dia berangkat atau dia daftar porsi, itu bisa diatur di sistem kita. Nanti kita tinggal debit di rekening orang tuanya, seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Baik, kembali ke Pak Muhibullah. Pak Muhibullah, Ya. dengan pemisahan ini tentu ada hal-hal yang baru, Pak, untuk pelayanan haji ini terutama. Ya. Kira-kira Pak yang diterapkan untuk tahun ini dan perlu diketahui masyarakat itu apa, Pak? Kalau ada, Pak? Baik, Pak. Yang jelas ini yang pertama di tahun ini adanya penyamaan masa tunggu, Pak. Kementerian Haji yang selama ini kan antar provinsi itu beda masa tunggunya. Ya. Kayak seperti apa namanya Jawa Timur sampai 40 tahun, 40 tahun, Sulawesi Selatan sampai 45 tahun. Sementara ada provinsi lain ada yang cuma 5 tahun atau 15 tahun. Mulai tahun ini itu sudah disamakan, jadi menjadi porsi nasional. Porsi nasional. Porsi nasional itu artinya dimanapun kita mendaftar, insya Allah Sama, Pak. gilirannya sama. Disamakan menjadi 26 tahun. Iya. Semuanya sama. Jadi akibat dari itu ada yang porsinya maju, ada juga porsinya mundur. Iya. Kayak kita Sumsel selama ini sebelum disamakan porsinya itu 24 tahun masa tunggunya, Pak. Iya. Setelah adanya penyamaan porsi itu menjadi 26 tahun. Sementara seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi bisa 45 tahun menjadi 26 tahun semua. Jadi itu ikhtiar usaha dari Kementerian Haji untuk memberikan kenyamanan, keadilan dan juga kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Imbas dari itu tentunya selama ini di Sumsel tahun kemarin kita biasa kuota kita 7.000-an, Pak. 7.021, dan untuk tahun ini semua embarkasi itu berubah. Embarkasi yang besar yang lama masa tunggunya karena penyamaan pasti besar. Jawa Timur besar, kemudian Sulawesi Selatan tambah kan jamaahnya, kita Sumsel dari 7.000 menjadi 5.895 itu tadi sebagai impas dari kebijakan. Itu tadi. Jadi nantinya apa namanya, insya Allah jamaah itu kalau memang sudah disamakan porsinya, tidak ada lagi yang menunggunya 40 tahun, tidak akan ada lagi kucing-kucingan untuk daftar haji, pindah KTP dulu, pindah ke provinsi mana, cari mana yang provinsi atau kabupaten yang lebih cepat kan. Kira-kira tadi dari sisi pemerintah kan sudah mempermudah birokrasi atau memperpendek birokrasi. Nah, kira-kira ada nggak fasilitas dari BSI yang juga memudahkan orang yang kemudian bisa dipanggil berhaji atau dipanggil berumroh dengan nyaman, apa yang ditawarkan oleh BSI, Mas? Kita ada beberapa program seperti kita kemarin sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah yang untuk anak-anak usia dini kita bukakan tabungan ya. Dia nggak perlu lagi ke kantor, repot-repot datang ke kantor untuk menyerahkan syarat dan sebagainya. Kita follow up aja, Pak, melalui kita buat Google Form seperti itu. Google Form. Jadi kita bukanya kolektif ke sekolahnya, itu langsung kita bukakan semua dengan data anak-anaknya. Nanti tinggal kita bagi buku tabungannya, Pak. Seperti itu. Jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor beramai-ramai seperti itu. Pak Muhibullah,
Ya. Kalau dulu kan, kalau masa-masa yang kemarin, saya nggak tahu apakah juga terjadi di masa-masa sekarang. Misalnya saja bagaimana ketika ada jemaah yang sudah berada di kota suci, kemudian hubungannya dengan keluarga-keluarga di sini, apakah lebih dipermudah atau seperti apa Pak? Dulu kan cari-mencari atau seperti apa? Atau malah sekarang ini kalau di Sumsel, misalnya disatukan dengan Sumatera Selatan atau tetap campur dengan orang Indonesia atau seperti apa Pak? Kalau dengan model sekarang ini? Alhamdulillah untuk tahun ini Pak, kita hanya menggunakan 2 syarikat. Iya. 2 syarikat, Rakin dan Buyut Berbayat. Iya. Jadi untuk Sumatera Selatan itu syarikat Rakin. Nah, yang menangani. Jadi tidak terlalu banyak syarikat. Tahun kemarin itu sampai 8 syarikat. Pak, itu yang bikin terpisah-pisah kan. Iya. Dan alhamdulillah kalau untuk tahun ini kita berdekatan semuanya, insya Allah. Kalaupun pisah hotel itu hanya bersebelahan hotelnya saja. Oh, jadi enak komunikasinya Pak ya? Insya Allah hubungan yang terpisah karena memang syarikatnya hanya 2. Untuk Sumsel ada yang di Jarwal, kemudian ada di Sisa, kemudian ada di Mispalah. Jadi terkumpul dari Jarwal dalam satu lingkungan, Jarwal, kemudian di Sisa satu lingkungan, kemudian di Mispalah ada. Jadi dari tidak pecah-pecah Pak, seperti itu. Dan sudah Insya Allah terkumpul. Insya Allah lebih rapi daripada tahun lalu Pak ya. Ya, satu kloter itu gabung semuanya, tidak terpecah-pecah karena memang syarikatnya hanya satu. Satu embarkasi itu satu syarikat. Memang Rakin semuanya. Kemudian di embarkasi yang lain ada yang Rakin, ada yang di Fulbright karena cuma 2. Seperti itu. Insya Allah tergabung semuanya Pak. Pak, yang tergabung di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, ini apakah kemarin juga dulu bagian dari Kemenag Sumatera Selatan atau ada orang baru dari Jakarta atau seperti apa Pak? Memang Kementerian Haji dan Umroh itu dulu waktu masih di Kementerian Agama di bawah satu dirjen Pak, jadi kementerian. Dan di tingkat provinsi itu hanya bidang dulu. Oh, bidang sekarang bisa kantor Pak ya? Menjadi kanwil. Oh iya, jadi orangnya sama gitu ya? Orangnya masih untuk saat ini peralihan. Ada dari kantor wilayah Kementerian Agama atau kanwil Kementerian Agama yang di bidang haji dan bertugas di bidang haji ada dipindahkan dilepas oleh Kementerian Haji untuk menjadi pegawai di Kementerian Agama, dilepas oleh Kementerian Agama untuk bertugas di Kementerian Haji. Untuk di tingkat provinsi belum ada dari yang lain Pak, masih murni dari kanwil Kemenag. Dipecah aja ya? Iya. Dialihkan. Ya. Mas Aris, ini kan potensi nasabah berhaji berumroh ini kan sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari BSI ini akan menargetkan dari total orang berhaji, orang berumroh yang melalui BSI ini berapa? Terus bagaimana strateginya BSI ini meyakinkan bahwa BSI ini lebih nyaman untuk para jamaah haji atau jamaah umroh? Nah, seperti apa yang sudah dilakukan oleh BSI? Ya baik, sebelumnya kami informasikan juga bahwa Bank BSI ini salah satu bank penerima setoran ya, untuk BPS BPIH ya. Jadi biaya perjalanan ibadah haji itu harus di bank syariah. Nah, kenapa BSI? Karena BSI ini adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia Pak. Itu ya. Ya, dan saat ini alhamdulillah dalam waktu dekat insya Allah akan membuka cabang di Jeddah. Di Jeddah, ya. Jadi untuk memudahkan semua jamaah-jamaah umroh dan haji kita ketika ingin bertransaksi di BSI, ya nggak perlu ke Indonesia, atau dia kontak teman-teman kita di BSI untuk transaksi, bisa langsung datang ke cabang situ. Terutama orang yang jamaah haji, jamaah umroh pun langsung bisa mendatangi. Betul, bisa. BSI di Jeddah. Nah, kalau sekarang baru di cabang kita ada cabang representatifnya dari Dubai, Qatar, Pak. Dubai dan Qatar ya. Apa pilihan menjadi Dubai dan Qatar? Karena Dubai itu sebagai pusat pariwisata Islam ya Pak. Nah, jadi kita kota internasional di situ Pak, awalan.
Iya. Nah, makanya menyusullah yang tadi di Jeddah tadi, insya Allah, Pak. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Iya, iya. Kembali ke Pak Muhibullah, ini enak ini apa bicara soal karena haji dan umroh ini karena menyangkut masyarakat banyak, Iya. ya kan? Pak, yang Pak Muhibullah kira-kira Pak, dengan adanya pemisahan ini, apakah ada potensi orang berhaji dan umroh ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, Pak? Karena lebih mudah birokrasinya atau seperti apa, Pak? Dengan pemisahan ini, otomatis kan birokrasi lebih sederhana dan sebagainya. Apa gambarannya, Pak? Kita sebagai orang awam tentu ingin tahu. Yang jelas Pak, setelah ada pemisahan ini, ada kementerian sendiri yang Hmm. fokus Ya, melayani atau membidangi masalah haji dan umroh. Tentunya diharapkan oleh Ya. masyarakat itu kemudahan-kemudahan dan peningkatan pelayanan kita bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah Ya. umroh. Ah, Termasuk juga terkait dengan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan nah, pelaksanaan haji, umroh ataupun haji khusus. ya, Sehingga dari situ dilahirkan dapat melahirkan gitu, memang biro-biro travel umroh misalnya benar-benar resmi, ya, sehingga meminimalisir adanya masyarakat yang tertipu oleh adanya biro yang bodong, ya, itu Pak. iming-iming, dan juga bisa mengetahui mana yang benar-benar yang resmi, mana yang tidak terdata, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan sebagaimana azas itu, perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada masyarakat. Kan seperti itu. Kita baru 1 tahun ini, tapi kita berusaha. Sudah berusaha maksimal, Pak ya. Meningkatkan pelayanan, Ya, meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji sehingga bisa terwujud. Jadi sukses Pak kalau haji target tahun ini. sukses Pak, apa itu? Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Yang pertama itu sukses pelaksanaan ibadah, Mm-mm. sukses ritual artinya. ya, Jadi kita bukan hanya mengukur sukses itu dari proses penyelenggaraan pemerintah, tapi juga sukses berjamaah, benar-benar sukses ritual ibadah hajinya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan wajib hajinya. Ya. Hajinya bisa diharapkan benar-benar menjadi haji yang Oke. makbul, diterima, dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian sukses yang kedua adalah sukses ekosistem haji. Itu diharapkan oleh, sebagaimana juga didorong oleh Pak Presiden Prabowo. ya, Jadi ketika kita mengirim jamaah kita ke Tanah Suci, kita juga bagaimana bisa membawa ekosistem dan sebagainya, yang makanan kita disesuaikan dengan selera Ya. Indonesia. Ya. Jadi dapur untuk jamaah Indonesia yang ada di sana, sumber makanannya itu dikirim dari Indonesia, dari Thailand, Pak, bukan dari Thailand. jadi masih bisa menikmati rendang gitu ya. Cita rasa Nusantara. Cita rasa Nusantara. Itu cita rasa seperti lidah di rumah sendiri. Nah, Misal cocok kopi kapal api. Jadi maaf mau nyebut merek ya. ya, nggak apa. Kemudian ada makanan itu kan dikirim dari Sambal-sambalan lah kayak gitu. sambal, tempe, dan sebagainya. Jadi memang benar-benar bumbunya cita rasa Indonesia. dan bisa membangkitkan UMKM, bisa Ya, bawa ke sana. Dan ini didorong Pak, Ya. mudah-mudahan ke depannya kita juga berupaya Ya. mengambil potensi untuk kemaslahatan umat juga Ya, dalam betul. ekosistem haji. Kemudian sukses yang ketiga, diharapkan jamaah Indonesia itu menjadi wakil adab dan peradaban. nah itu yang penting. Adab dan peradaban, bahwa jamaah itu wakil atau representasi dari Negara. orang Indonesia, negara Indonesia yang ramah, yang sopan, menjaga ketertiban, Ya, dan selalu membawa kedamaian, rahmatan lil alamin, betul. sehingga menimbulkan citra inilah orang Indonesia. Wah, ya. Itu harapan Ya. sukses pelaksanaan. Oke. Terakhir Pak Aris. Ya. Jadi dengan pemerintah yang semakin mempermudah para jamaah haji dan umroh lewat pengeprasan birokrasi,
kemudian haji dan umroh menjadi kementerian sendiri. Terus apa antisipasi dari BSI untuk menangkap itu, Mas Aris? Ya tentunya kita lebih enak untuk berkoordinasi jelas Pak. Jadi kan dulu kan kalau kita kan tidak langsung ya Pak ya, berhubungan dengan Kemenang. Jadi kita melalui SISKOHAT Pak ya. Yeah. Sistem komputerisasi haji terpadu ya. Gitu. Yeah. Bahkan kita sekarang sudah terhubung ya dengan sistem Kemenang juga melalui aplikasi Dion Pak. Jadi untuk pendaftaran haji itu sendiri itu melalui aplikasi langsung Pak. Jadi nggak perlu lagi kita bawa. Gitu ya. Bisa pilihannya bisa ada dua, bisa langsung ke Kemenang langsung atau melalui aplikasi. Tapi tetap aplikasi itu juga nanti mengeluarkan surat rekomendasi dari BSI yang nomor validasi yang akan dibawa ke Kemenang ya seperti itu. Oke, ini sangat luar biasa ini. Kita nggak terasa ini sudah waktunya ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhibullah, kemudian dari Pak Aris, dari kalau Pak Muhibullah ini dari Kementerian Haji dan Umroh, kalau Mas Aris ini dari BSI. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam podcast ini bisa lebih memperkuat wacana kita tentang haji dan umroh dan membuat kita untuk semakin berniat untuk berhaji dan berumroh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.